Udah gabung. Oh, baik. Silakan Ibu Rofikah. Dari mana, Bu? Mengajar di mana? Di MTSN 2 Muara Jambi, Bu. MTSN Global Jambi. Iya. Silakan menyampaikan materi langsung, Bu Rofikah. Pakai PPT, Bu ya? Oh iya, Nah, tunggu sebentar, Bu ya. Mau share tampil. screen. Ya, Oke. ya, silakan. Ya, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Materi modul ajar saya adalah judulnya Sifat-sifat Nabi dan Rasul. Kemudian, Ya, materinya. Sebelum materi saya kritisi dulu, Bu. Ini kenapa ada gambar cewek dapat pakai jilbab, Bu, di sini? Padahal Ibu ngajar di MTS loh. Nanti oh anak-anaknya gaduh, Bu. iya, Bu, ya. Ya. Keterkaitannya dengan materi apa juga? Oke. Ini. Ya, peta konsep, yang namanya peta konsep itu tidak berdiri sendiri, Bu. Harus ada garis-garis apa gitu. Kalau peta konsep menyampaikan ini loh capaian pembelajaran, ini tujuan, ini materi. Seharusnya peta konsep Ibu berisi langsung ke materinya. Begitu, Bu ya? Oh iya, iya, Bu. Ya, lanjut. Ya, Bu. Ya, langsung ke materi, Ibu, silakan. Ya. Nah, ini dia. Tadi judulnya apa, Bu? Judulnya Sifat-sifat Nabi dan Rasul. Oke, Sifat wajib sifat-sifat ya. Nabi dan Rasul. Oke, Oke. lanjut. Perbedaan Nabi dan Rasul. Ya, silakan dijelaskan materinya, Bu. Ya. Pengertian Nabi dan Rasul adalah Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang ditugaskan atau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada dua perbedaannya, Nabi diberikan wahyu tapi untuk dirinya sendiri, bukan untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul diberikan wahyu, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, tapi dia mengajarkan kepada umatnya ya, untuk disampaikan kepada umatnya. Kemudian ya, Nabi dan Rasul itu yang wajib kita ketahui ada 25 Ini nabi. 25 nabi, Ibu. Padahal tadi Ibu menjelaskan beda nabi sama rasul. Ini nabi apa rasul? Ini nabi, Bu, jumlah nabi. Oh, Rasul itu ada kategorinya 5, Bu. Rasul oh, yang 5 yang diberi mukjizat, Bu. Itu oh, Rasul begitu. Azmi. Ya, Hmm, ya. Ini nabi, jumlah nabi yang wajib diketahui. hmm. Ya, Ya, teruslah dulu. oke. Nah, ini sifat-sifat Nabi dan Rasul. Itu ada Ya. 3 kategori. Pertama, sifat wajib terdiri dari sidik, amanah, tabligh, dan fotona. Sidik itu adalah berkata benar, berkata jujur. Nabi dan Rasul itu berbuat dan bertindak itu benar dan jujur sesuai dengan perkataan dan perbuatannya. Kemudian amanah, amanah itu selalu dipercaya. Iya, menyampaikan wahyu yang turun dari Allah itu disampaikan dengan benar, dengan baik, dan sangat dipercaya oleh umatnya, dapat dipercaya oleh umatnya.
Kemudian tabligh menyampaikan. Nabi dan Rasul menyampaikan risalah, ajaran, syariat Islam dari Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian patona, ya Nabi Rasul mempunyai sifat dan karakter cerdas, ya. Dia cerdas dalam menyampaikan ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Itu adalah bukti bahwa risalah Allah itu adalah benar dengan kecerdasan penyampaian dari Rasul dan Nabi. Kemudian kizib. Nah, kizib ini adalah sifat mustahil yang tidak mungkin ada pada Nabi dan Rasul. Yang tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Itu adalah bohong. Ya mustahil Nabi dan Rasul menyampaikan hal itu tersembunyi. Bohong. Mustahil. Berarti Nabi dan Rasul adalah orang yang benar, jujur. Kemudian hianat. Hianat adalah ingkar janji. Ya, tidak dapat dipercaya, ingkar janji. Nah, mustahil Nabi dan Rasul itu ingkar janji. Tidak menepati apa yang diucapkan, apa yang disampaikannya. Gitu. Kemudian kitman. Kitman itu menyembunyikan. Nabi dan Rasul dengan terang-terangan, dengan sebenarnya menyampaikan, bukan disembunyikannya. Apapun yang turun ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, risalah Allah Subhanahu wa taala disampaikan dengan benar dan jelas, tidak disembunyikannya. Kemudian balada itu bodoh, ya mustahil Nabi dan Rasul itu adalah makhluk Allah atau hamba Allah yang mulia bodoh. Nah, dia adalah makhluk Allah yang sangat cerdas, yang sangat patuh dan taat menyampaikan risalah Allah itu dengan kecerdasannya, bukan dengan kebodohannya. Itu. Ya, habis materinya, Bu. Itu. Terus satu jaiz, Bu. Ya. Ini Iya, apa jaiz. maksud saya adalah dari sifat-sifat itu ada nggak dukungan dalil yang terkait dengan sifat-sifat tersebut? Ada, Bu. Mana? Ada. Nih. Oke? Silakan dibaca surah At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Oke? Ma'as shadiqin. Ya. Ma'as shadiqin artinya? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar atau jujur. Surah At-Taubah 119. Ya, lanjut. Untuk dukungan yang lain, untuk dalil yang lain, sidik, amanah. Nggak ada lagi, dalilnya cuma satu. Satu, Bu. Oh, begitu. Iya, jadi yang perlu dicermati, Bu, di awal tadi yang saya pertanyakan 25 nabi itu mestinya 25 nabi dan rasul. Karena mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semua mempunyai pengikut. Dan itu ciri-ciri mereka tidak menerima wahyu untuk diri sendiri, tapi untuk diri sendiri dan untuk kaumnya. Jadi kalau Ibu sampaikan 25 nabi itu kan jumlahnya ratusan ribu ataupun yang wallahu alam di sini jumlahnya. Nah, 25 yang dimaksud itu adalah nabi dan rasul. Jadi tidak ditegas hanya nabi saja. Kemudian yang kedua, karena Ibu menjelaskan sifat, baik sifat yang wajib, mustahil maupun sifat yang jahil, untuk pemahaman akidah akhlak di tataran MTS, saya pikir harus ada dukungan dalil yang terkait dengan masing-masing sifat tersebut, ya. Jadi nggak hanya pada sifat sidiknya saja, tapi pada kesemua sifat tersebut. Kemudian setelah itu tidak hanya definisi-definisi, tetapi juga bagaimana karena ini terkait dengan akhlak, artinya sifat yang wajib itu harus diteladani sebagai akhlak yang mulia. Tentu bagaimana kemampuan yang diharapkan kepada siswa untuk mampu mengimplementasikannya. Nah, itu harus ada juga dalam materi ajar Ibu, ya. Dan terakhir untuk menuliskan ayat, coba Ibu tulis tentang ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, pernah dengar ayat tersebut kan?
Lakot kan, Ya, silakan. lakot karena Surah Al-Ahzab ayat 21, silakan langsung Ibu tulis. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lakot kana lakum fi Rasulillah Fi Rasulillahi Fi Rasulillahi uswatun hasanah. fi fi Rasulillahi Rasulillahi uswatun Uswatun hasanah. hasanah. Us, us, Ya, oke, mana Bu? hasanah. Ntar, Bu. Lakot lakot malakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lakot Ya, silakan diperlihatkan. Oh, nggak nampak karena Ibu pakai background. Coba diganti dulu. Oke, nggak nampak. Ganti dulu, Mana ganti dia, dulu. Bu? Ntar, Bu, ganti dulu background. Iya. Mana? Terbalik nggak kertasnya? Mana ya? Kecil banget ya. Ibu nulisnya pakai pena kali ya? Oh, ganti ganti B dengan itu, Bu, ya, spidol bentar, Bu. Lah iya lah, Bu. Ya. Iya, Bu. Ya, silakan. Mundurin dikit. Mundurkan dikit. Nggak nampak. Atasin dikit, Bu. Karena tertutup nama Ibu. Ataskan. Kok berpendar ya? Geser sedikit, paskan pada paskan lakode kana lakum, terus angkat dikit. Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Oke, sudah cukup bagus. Tinggal lagi bagaimana Ibu tentu apa yang Ibu tuliskan itu harus mampu dibaca oleh peserta didik ya. Ya, menuliskan sin beda dengan apa shin misalnya dan seterusnya. Oke, kalau bisa diterjemahkan apa terjemah dari laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah tersebut, Ibu? Bu, ilmu yang bermanfaat di dunia dan Bu, Ibu. saya hasanah Coba bermanfaat. diterjemahkan pelan-pelan. Laqad kana. Lakot Laqad itu artinya ya, Bu. kana lakum. Coba terjemah bebas saja. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah sering kita dengar. Iya, bermanfaat, berfaedah. Itu apa penyampaian Rasulullah, penyampaian Rasulullah itu adalah bermanfaat bagi hambanya, bagi umatnya.
Ibu ngasal nih terjemahnya. Apa? Laqad kana sesungguhnya Sesungguhnya penyampaian kana pada lakum sesungguhnya adalah bagimu fi sesungguhnya ya Bu, Rasulillahi sesungguhnya sesungguhnya pada diri pada Rasulullah diri itu Rasulullah itu Rasulullah itu ada uswatun hasanah, suri teladan yang suri baik, tauladan teladan yang yang baik. yang baik, Iya, uswatun hasanah. ke Jadi sana ya. nggak ada pelajaran di situ Bu ya, yang ada suri teladan yang Suri teladan yang baik. Jadi baik. ya karena guru itu walaupun bukan guru bahasa Arab, tetapi tentulah potongan-potongan ayat seperti itu harus mafhum memahaminya. Terakhir tadi, apakah memang pada materi Ibu ini ada membahas tentang Rasul Ulul Azmi? Enggak, Bu. Enggak. Enggak, ya. Iya, Jadi itu di materi pertama. disesuaikan dengan materi ajarnya, tentunya apa saja tuntutan dari tujuan pembelajaran itulah yang disampaikan pada materi ajarnya. Oke, Bu. Jadi nanti Iya. diperbaiki untuk PPT-nya itu jangan hanya Nabi tapi Nabi dan Rasul. Begitu Rasul. ya, Bu Iya, Rafiko. Bu. Ya. Iya, Bu. Terima kasih dan selanjutnya silakan kembali ke ruangannya. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Selanjutnya, ya masih ada 4 peserta.